Teman-teman, di video yang lalu saya sempat membahas tentang pos 1 pendakian Gunung Arjuna dari Purwosari ya. Nama posnya adalah pos Goa Ontobogo. Jadi dalam video itu saya jelaskan kenapa kemudian ini dinamakan pos 1 Ontobogo. Kemudian kita juga mencari atau mengupas tentang Ontobogo itu siapa gitu ya, di video yang sebelumnya. Anda bisa cari sendiri di situ. Nah, yang menarik teman-teman, ini buat saya seperti film di India, sistemnya atau polanya gitu ya. Karena dari satu titik itulah kemudian kita akan banyak belajar nilai hidup. Dari pos Ontobogo, pos 1 itu kita akan banyak sekali belajar nilai hidup itu. Kemudian dari pos Makutoromo nanti ya, kemudian dari pos Eyang Semar nanti juga akan kita bahas nilai hidup apa yang ada dari situ. Nah, tapi sekarang saya akan membahas atau menggali nilai hidup apa sih yang kita dapatkan dari pos Ontobogo itu ya. Jadi begini, di dalam mitologi atau pewayangan Jawa yang menceritakan tentang Batara Ontobogo. Jadi Ontobogo ini adalah seorang setara dengan dewa ya, Batara atau Sang Hyang gitu ya. Nah, Ontobogo sendiri punya istri Dewi, ini dari kayangan Suralaya, kayangan atas langit ya. Namanya Dewi Supreti. Jadi namanya saja sudah modern ya, Supreti gitu ya. Nah, dari pernikahannya dengan Dewi Supreti ini punya keturunan dua. Jadi yang pertama itu kakaknya Nagagini yang kemudian jadi istrinya Bimasena atau Werkudara. Kemudian yang satunya ini namanya Nogotatmolo. Jadi Nogotatmolo ini wajahnya tampan gitu ya. Meskipun kalau Triwikrama jadi naga, tetapi dia secara umum wajahnya adalah seorang yang tampan. Nah, kita akan bongkar nilai bahwa orang tua itu harus kuat gitu ya untuk memberikan nilai kebenaran pada anaknya. Kemudian nanti juga akan kita lihat bahwa bagaimana sih seorang tua itu dalam tekanan yang cukup tinggi harus mampu memberikan nilai kebenaran terhadap anaknya itu. Oke, begini ceritanya. Jadi satu saat Nogotatmolo ini melihat lukisan sepasang suami istri Dewa Dewi, yaitu Dewa Yamadipati dengan istrinya Dewi Mumpuni gitu ya. Nah, entah kenapa tiba-tiba Nogotatmolo ini tertarik dengan wajahnya Dewi Mumpuni. Kemudian ditanyakanlah kepada ibunya Dewi Supreti, karena Dewi Supreti ini juga orang kayangan gitu ya, orang kayangan Suralaya. Nah, di situ Dewi Supreti bercerita bahwa Dewi Mumpuni dan Dewa Yamadipati ini adalah dijodohkan oleh Batara Guru kan gitu. Nah, karena Dewi Supreti juga tahu orang-orang kayangan itu seperti apa, Dewi Supreti bercerita pada Nogotatmolo bahwa dulu pernikahan Dewi Supreti dengan Yamadipati ini sebetulnya bukan didasarkan pada rasa cinta atau rasa sayang gitu ya. Nah, dari cerita itulah kemudian Nogotatmolo naik ke kayangan Suralaya. Karena dari pandangan pertama sudah, padahal lukisan yang dipandang gitu ya. Nah, kemudian akhirnya berkenalan dengan ya biasa seperti zaman sekarang gitu ya. Awalnya curhat dan cerita segala macam, dan akhirnya jatuh cintalah Dewi Mumpuni ini kepada Nogotatmolo. Nah, karena sudah terlanjur jatuh cinta gitu ya, akhirnya Dewi Mumpuni dibawa lari oleh Nogotatmolo ke kayangan Saptopratolo. Jadi kayangan itu ada dua, kayangan atas langit Suralaya dan kayangan bawah tanah, bawah bumi, namanya Saptopratolo. Dibawalah ke situ, dikejar-kejar sama tentaranya kayangan. Nah, tapi seberapapun besar dan seberapapun banyak tentara dari kayangan, termasuk mungkin Panglima Tian Feng yang punya sekian ribu pasukan gitu, dan akhirnya tidak bisa nangkep karena saktinya Nogotatmolo ini. Nah, karena terjadi kisruh di kayangan Suralaya, akhirnya Batara Guru memerintahkan pasukan, dan pasukannya tidak mampu menangkap Nogotatmolo karena saktinya Nogotatmolo. Ke sana kemari dikejar tidak mampu, disanggong nggak mampu. Ya pokoknya nggak mampu lah, meskipun dikalahkan pasukan satu batalion atau satu kompi, tetap nggak mampu menangkap Nogotatmolo ini ya. Nah, akhirnya Batara Guru nembung, bahasa Jawanya itu nembung. Kalau dalam ini ya minta bantuan orang tuanya, yaitu
eh, Ontobugo tadi ya, Batara Ontobugo tadi. Nah, akhirnya karena tahu bahwa Nagotatmolo ini melakukan kesalahan dengan membuat kisruh di Kayangan, membawa lari istrinya Dewa Yamadipati ini, akhirnya Batara atau Sang Hyang Ontobugo ini pun menangkap sendiri putranya yaitu Nagotatmolo, ya kan? Akhirnya bapaknya yang nangkap. Enggak, ini bukan nyindir, ini bukan sindiran, tetapi ya memang begitulah. Akhirnya karena tentara itu nggak mampu menangkap Nagotatmolo, akhirnya orang tuanya yang ditembung sama Batara Guru. Dan akhirnya karena orang tuanya tahu bahwa memang anaknya sudah buat kesalahan, membuat kekisruan di Kayangan Suralaya, akhirnya ditangkaplah itu dan diserahkan kepada pihak Kayangan. Nah, yang di luar dugaan Sang Hyang Ontobugo atau Batara Ontobugo ini adalah ternyata teman-teman, hukuman yang diberikan kepada Nagotatmolo ini hukuman mati gitu ya. Ya, ini mungkin ada berbeda pandangan karena memang dalam dunia pewayangan itu ada beberapa serat ya, ada serat kanda, ada serat purwacarita dan segala macamnya, ada 4 gitu ya. Nah, di situ diceritakan bahwa Nagotatmolo ini kemudian dihukum mati oleh para dewa di Kayangan dengan cara dimasukkan ke kawah Candra di muka. Dihukum mati, masukkan kawah Candra di muka gitu ya. Nah, itu yang tidak disadari atau tidak disangka oleh Batara Ontobugo itu, kok sampai dihukum mati seperti itu kan gitu. Nah, karena dihukum mati seperti itu, maka yang tidak rela ini ibunya Dewi Supreti ini ya. Kenapa kok dihukum mati gitu ya. Nah, akhirnya Dewi Supreti ini mengambil simpanan air Tirta Amerta gitu ya. Jadi kalau kita membahas tentang awal sejarahnya didapatkannya air Tirta Amerta itu kan, Batara Ontobugo ini juga punya jasa yang cukup besar untuk mendapatkan air Tirta Amerta yang kemudian diminum para dewa dan menjadi abadi di Kayangan Suralaya kan gitu. Nah, air Tirta Amerta yang masih ada itulah kemudian diminumkan ke jasadnya si Nagotatmolo itu. Jadi kemudian dia hidup lagi gitu ya. Nah, itu peristiwa yang terjadi di keluarganya Batara Ontobugo yang sekarang di pos pendakian Gunung Arjuna itu menjadi pos 1 ya, pos 1 pendakian dari Purwosari, namanya pos Ontobugo, Goa Ontobugo. Di situ ada goanya dan motor bisa naik ke sana. Nah, yang ingin melihat Goa Ontobugo juga bisa melihat ke sana, bisa melihat dan bagus juga kondisinya. Nah, itu yang jadi nilai hidup di situ yang kita dapatkan gitu ya. Jadi dari satu titik itu, selain dari diri Batara Ontobugo, juga ada nilai hidup yang kita dapatkan dari cerita keluarganya tadi itu. Bagaimana orang tua itu yang memang kemudian harus turun tangan untuk memberikan atau meninggalkan atau menanamkan nilai-nilai kebenaran dalam kehidupan anaknya gitu ya. Batara Ontobugo sampai harus rela itu susah loh, berat loh gitu ya. Jadi kalau orang tua harus menyerahkan kepada yang berwajib karena anaknya sudah melakukan kesalahan, itu berat sebetulnya. Tetapi akhirnya toh dilakukan juga oleh Begawan Ontobugo ini, menyerahkan ke Batara Guru dan juga para tentara Kayangan gitu ya. Nah, itu satu nilai bahwa itu adalah nilai hidup dari seorang bapak, nilai hidup dari seorang anak yang ditanamkan gitu. Dan itu berat melalui proses karena pernah ada sebuah cerita real di salah satu desa itu pada waktu itu saya masih kecil. Nah, di situ ada beberapa orang yang mengambil buah kelapa. Buah kelapa itu kan ditanam di desa itu di pinggir-pinggir jalan desa gitu ya. Nah, entah kenapa kemudian ada beberapa pemuda itu yang kemudian mengambil buah kelapa di pinggir jalan itu. Mungkin karena hausnya, kepingin atau bagaimana. Padahal di rumahnya juga ada gitu. Nah, tapi namanya anak muda kan, pengennya seperti itu. Akhirnya diturunkan beberapa buah kelapa itu. Padahal itu kelapanya desa gitu ya. Nah, kemudian jadi masalah karena dilaporkan ke kepala desa dan akhirnya jadi ribut di desa itu
dan orang tuanya dipanggil kan gitu. Orang tuanya dipanggil. Nah, akhirnya di situ orang tua juga harus berat hati merelakan anaknya diproses di desa itu gitu ya. Sehingga harus mendapatkan hukuman eh, bekerja sosial untuk membetulkan jalan desa. Berat loh. Eh, Kalau anak-anak sekarang disuruh kerja kayak gitu mungkin nggak mau ya. Tapi zaman itu tahun 80-an di eranya Pak Harto, bahwa fungsi dari struktural pemerintah sampai tingkat RT itu sangat penting dan punya power gitu ya. Di desa punya power kepala desanya, kemudian naik ke kecamatan ada ini apa? Polsek, ada Koramil gitu ya, semuanya punya power sehingga jangankan aneh-aneh mengambil buah kelapa padahal itu buahnya milik desa pun harus tetap seperti itu. Nah, orang tua pun akhirnya merelakan mereka untuk bekerja sosial dilihat oleh saudara-saudaranya sendiri satu desa. Itu kan satu nilai hidup yang cukup cukup tinggi dan memang harus benar-benar dilakukan dengan berat hati karena kondisinya semacam itu kan gitu ya. Oke, itu satu nilai hidup yang bisa saya sampaikan. Nanti akan ada nilai hidup lagi dari cerita, masih dari cerita ini, dari pos 1 pendakian uh, Gunung Arjuno, pos 1 Ontobugo. Nanti akan kita lihat nilai hidup apa lagi yang bisa saya sampaikan dan tunggu di video yang berikutnya. Salam sukses selalu untuk Anda.